Selamat malam semuanya yang sedang bersantai bersama keluarga. Sekarang kita kembali diperlihatkan dengan Xiao Yan yang pada saat ini berusaha untuk memberikan gambaran kepada Jiangsu. Lalu setelah beberapa pemahaman yang diberikan oleh Xiao Yan, pada akhirnya sosok Jiangsu segera melunak. Semua orang yang melihat pertempuran yang tiba-tiba berakhir juga pada saat ini benar-benar terkejut. Sementara itu Jiangsu pada saat ini berkata kepada Xiao Yan bahwa dirinya khawatir dirinya tidak akan bisa berbisnis jika dirinya kembali seperti ini. Mendengar apa yang dimaksud oleh Jiangsu pada saat ini, sosok Xiao Yan pun melihat ke sekeliling. Xiao Yan lanjut mengabaikan 3.000 orang dari aliansi Dou-Xian dan pada saat ini matanya tertuju kepada sosok Wu Zhen. Begitu Wu Zhen melihat Xiao Yan yang menatapnya, pada saat ini jantungnya berdebar-debar, tubuhnya gemetar karena dirinya sepertinya mengira ada sesuatu yang tidak beres dan dirinya akan dihabisi oleh Xiao Yan. Sosoknya menatap ke arah Xiao Yan yang pada saat ini mengangkat jarinya dan memberi isyarat kepada Wu Zhen untuk datang. Wu Zhen pun tidak ragu sama sekali dan pada saat ini dirinya menyadari sangat tidak realistis baginya untuk melarikan diri. Oleh karena itu Wu Zhen pada saat ini hanya bisa mengikuti perintah dari Xiao Yan dan mengenai apakah dirinya akan dihabisi atau tidak semuanya ini masih tergantung dengan kemampuannya. Wu Zhen pada akhirnya mendatangi Xiao Yan dengan ketakutan dan gemetar. Sebelum Xiao Yan mengucapkan sepatah kata pun Wu Zhen pada saat ini segera menawarkan esensi darah dan jiwa dengan kedua tangannya. Wu Zhen lanjut berkata kepada bahwa dirinya ingin melayaninya sebagai tuannya. Ketika melihat Wu Zhen seperti ini membuat wajah dari Jiangsu pada saat ini menunjukkan ekspresi yang jelek. Dirinya menoleh dengan penuh ketidakberdayaan menatap ke arah Wu Zhen yang benar-benar baru saja menyerahkan esensi darahnya. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini segera berkata kepada mereka berdua bahwa orang yang mengetahui keadaan saat ini adalah pahlawan. Xiao Yan juga pada saat ini akan mengampuni hidup dari Wu Zhen. Xiao Yan pun segera melambaikan tangan dan pada saat ini segera menyerahkan esensi jiwa dari Wu Zhen kepada Jiangsu. Xiao Yan berkata kepada Jiangsu bahwa esensi darah dan jiwa ini akan dipercayakan kepada Jiangsu. Jika memang perlu maka Jiangsu bisa menghabisi Wu Zhen untuk Xiao Yan. Melihat Xiao Yan yang sepertinya benar-benar mempercayai Jiangsu sepenuhnya, sosoknya pada saat ini benar-benar menjadi semakin terkejut. Mata Jiangsu pun memadat dan dirinya pada saat ini sedikit bingung melihat esensi darah yang diserahkan oleh Xiao Yan. Pada akhirnya Jiangsu pun perlahan berkata, "Mengapa Tuan Xiao Yan percaya kepadanya? Apakah Xiao Yan tidak takut jika dirinya memberitahu informasi ini kepada pemimpin aliansi Dou-Xian?" Menanggapi hal tersebut Xiao Yan pada saat ini segera menjawab dengan tegas. Xiao Yan berkata bahwa memang benar pada saat itu Xiao Yan tidak bisa mengalahkannya dalam pertarungan, tetapi dengan begitu bukan berarti Xiao Yan yang takut kepadanya. Terlebih lagi hanyalah permasalahan waktu sebelum Xiao Yan berhasil merebut kembali aliansi Dou-Xian. Terlebih lagi tentu saja mereka juga bebas memilih akan berada di pihak mana dan Xiao Yan tidak akan keberatan. Jiangsu pada saat ini kembali terkejut mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Xiao Yan. Dirinya tidak bisa membayangkan bahwa Xiao Yan telah benar-benar bertarung melawan pemimpin dari aliansi Dou-Xian. Jiangsu pada akhirnya tidak berkata apa-apa lagi dan segera menerima esensi darah dan jiwa milik Wu Zhen. Sementara itu mata Wu Zhen pada saat ini terlihat muram dan dirinya benar-benar tidak pernah menyangka bahwa nasibnya akan berada di tangan rekannya. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini sedikit merenung karena Xiao Yan masih ingin mendapatkan informasi mengenai aliansi Dou-Xian dari Jiangsu. Setelah beberapa saat pada akhirnya Xiao Yan berkata bahwa jika tebakan Xiao Yan benar sepertinya sesuatu yang besar telah berubah di aliansi Dou-Xian. Jiangsu pun sedikit mengangguk dan pada saat ini dirinya sepertinya benar-benar telah berhasil diyakinkan oleh Xiao Yan. Jiangsu pada akhirnya mulai membuka mulutnya untuk memberikan informasi.
Jiang Su berkata bahwa pemimpin aliansi Dou-Xian telah mengasingkan diri setelah mengunjungi tempat hukuman para dewa. Menanggapi hal tersebut, Xiao Yan pun perlahan-lahan berkata sepertinya leluhur dunia luas benar-benar memiliki beberapa tipu muslihat. Jin Taiwei juga benar-benar telah salah menilai jalannya hingga pada akhirnya terluka. Luo Tian juga pada saat ini telah terjatuh dan menurut Xiao Yan rencana dari aliansi Dou-Xian untuk membuat reinkarnasi yang mulia akan benar-benar dipatahkan. Mendengar hal ini baik Wu Zhen dan Jiang Su menatap ke arah Xiao Yan dengan penuh keterkejutan. Mereka benar-benar tidak menyangka bahwa Xiao Yan telah mengetahui begitu banyak hal. Namun tentu saja sebagian besar dari apa yang dikatakan oleh Xiao Yan ini adalah spekulasi Xiao Yan setelah mengalami pertempuran. Xiao Yan pada saat ini hanya ingin mengkonfirmasinya dengan informasi yang diberikan oleh Jiang Su dan Wu Zhen. Sementara itu Jiang Su yang pada saat ini kebingungan pada akhirnya segera bertanya kepada Xiao Yan. Jiang Su bertanya mengapa Xiao Yan mengetahui informasi rahasia seperti itu tentang aliansi Dou-Xian. Apakah ada informan yang memberikan informasi kepada Xiao Yan mengenai aliansi Dou-Xian? Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan berkata bahwa itu tidak benar. Xiao Yan sendirilah yang menceriahu tentang semua informasi yang dirinya dapatkan. Jiang Su dan Wu Zhen pada saat ini saling memandang dipenuhi dengan ketidakpercayaan dengan apa yang mereka dengar. Jiang Su dan Wu Zhen pada akhirnya bertanya serempak apakah Xiao Yan pernah ke aliansi Dou-Xian. Xiao Yan pun tersenyum dan Xiao Yan segera mengangkat tangannya sebelum akhirnya menggunakan Origin Qi untuk mengubah wajahnya menjadi Xiao Feng. Jiang Su dan Wu Zhen pun seketika menyipitkan matanya setelah melihat-lihat wajah yang terasa sangat familiar bagi mereka. Jiang Su pada akhirnya berkata dengan penuh keterkejutan bahwa ini adalah Xiao Feng. Ternyata Xiao Yan lah yang telah mengobarkan badai di aliansi Dou-Xian. Keduanya pada saat ini benar-benar terkejut karena tindakan dari Xiao Yan di aliansi Dou-Xian ini benar-benar menimbulkan kegemparan. Informasi mengenai Yang Mulia Surga ke-9 yang mengobrak-abrik aliansi Dou-Xian benar-benar telah sampai ke telinga semua orang. Yang membuat semua orang merasa tercengang adalah bahwa hal ini benar-benar dilakukan oleh Yang Mulia Surga ke-9 yang baru saja dilantik. Memikirkan hal ini dan mencocokkannya dengan Xiao Yan pada saat ini baik Wu Zhen dan Jiang Su sama sekali tidak bisa berkata-kata. Selain itu baru pada saat inilah mereka mengerti mengapa Xiao Yan sangat mengenali mereka, memahami apa yang pada saat ini dialami oleh Xiao Yan. Keduanya pada saat ini juga tanpa sadar merasakan perasaan tulus dan mengagumi Xiao Yan. Sementara itu bersamaan dengan keduanya yang terkejut, Xiao Yan pada saat ini kembali menatap ke arah 3.000 orang dari aliansi Dou-Xian. Meskipun orang-orang ini tidak mengetahui percakapan di antara Xiao Yan dan yang lainnya, tentu saja merupakan hal yang mungkin bahwa mereka akan menciptakan banyak rumor di aliansi Dou-Xian. Xiao Yan pada akhirnya bergumam mereka harus melihat bagaimana orang-orang ini menghadapinya. Jiang Su dan Wu Zhen juga pada saat ini seketika menatap ke arah orang-orang dari aliansi Dou-Xian. Jiang Su lanjut berkata bahwa mereka semua adalah bawahannya. Mereka tidak akan berani menceritakan apapun yang terjadi pada hari ini. Tetapi meskipun begitu tidak ada jaminan bahwa apa yang terjadi hari ini tidak akan bocor. Xiao Yan pun menganggukkan kepalanya dan Xiao Yan pada saat ini tidak menganggap hal tersebut terlalu serius. Xiao Yan pada akhirnya segera berkata agar mereka pada saat ini jangan khawatir. Xiao Yan juga tidak akan memberi Jin Taiwei terlalu banyak waktu. Xiao Yan secara pribadi akan segera datang dan kembali memperbaiki aliansi Dou-Xian. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan, keduanya pada saat ini hanya bisa memandang ke arah Xiao Yan dan bisa merasakan dominasi yang kuat. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini sedikit tersenyum. Xiao Yan telah berada di alam 10.000 iblis ini terlalu lama. Xiao Yan juga telah berhasil memperoleh 10 api absolut dan tujuannya telah tercapai.
Tidak ada lagi yang perlu dilakukan oleh Xiao Yan di tempat ini dan Xiao Yan benar-benar harus segera pergi. Xiao Yan pun segera berkata bahwa sudah waktunya bagi mereka untuk berpisah. Xiao Yan pada saat ini menoleh untuk menatap ke arah pendekar pedang gila yang tidak tahu kapan sudah menghilang. Sosoknya telah kembali masuk ke dalam labu dewa bermata 9. Xiao Yan pun menghela nafas dan Xiao Yan pada saat ini segera bergerak menuju ke depan Chang Sue dan yang lainnya. Meskipun pada saat ini kepala dari Kulin hancur karena guncangan kekuatan dari Wu Zhen, akan tetapi hidupnya pada saat ini masih bisa diselamatkan, daging dan darahnya pada saat ini masih bisa pulih walaupun kecepatannya sedikit lambat. Xiao Yan pada saat ini mengangkat tangannya dan mengeluarkan beberapa botol ramuan serta menyerahkannya kepada Chang Sue dan yang lainnya. Xiao Yan juga mengucapkan terima kasih kepada mereka dan hal tersebut membuat mereka terkejut. Meskipun Chang Sue dan yang lainnya tidak dapat mengubah apapun selama pertempuran, namun mereka tidak pernah mengkhianati Xiao Yan dari awal hingga akhir. Xiao Yan juga pada saat ini segera mengangkat matanya dan menatap ke arah lebih dari 100.000 sosok. Xiao Yan pada saat ini menangkupkan tangannya ke berbagai arah dan segera mengucapkan terima kasih kepada semuanya. Melihat perilaku Xiao Yan yang kuat, Jiangsu pada saat ini benar-benar merasa sangat aneh. Di dunia yang kejam ini di mana seseorang bertarung untuk orang yang lebih kuat, tidak ada orang yang benar-benar memiliki perilaku seperti Xiao Yan. Meskipun Xiao Yan adalah pria yang kuat tetapi dirinya benar-benar masih menjunjung tinggi kebaikan. Sementara itu Xiao Yan pada akhirnya kembali menghadap ke arah Jiangsu dan segera menangkupkan tangannya. Xiao Yan berkata bahwa dirinya akan mengucapkan selamat tinggal dan menurut Xiao Yan tidak akan lama lagi mereka akan kembali bertemu. Jiangsu pun mengangguk sedikit pada saat ini tidak banyak berbicara dan hanya menangkupkan tangannya ke arah Xiao Yan. Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini Xia Zhenghui dan Ding Yue juga segera keluar dari cincin penyimpanan luar angkasa. Ding Yue pada saat ini segera membuang botol yang seketika botol tersebut berubah menjadi bahtera besar. Namun tepat ketika Xiao Yan hendak pergi pada saat ini sebuah suara tiba-tiba terdengar di kejauhan ketika meminta Xiao Yan menunggu. Xiao Yan pun tertegun dan sedikit menoleh dan pada saat ini sekelompok sosok bergegas dari kejauhan. Ekspresi campur aduk di wajah mereka pada saat ini bisa terlihat oleh Xiao Yan. Tampaknya mereka pada saat ini sangat takut jika kehilangan jejak Xiao Yan. Kelompok orang ini adalah kelompok yang ditinggalkan dan dilupakan oleh Xiao Yan, yakni kelompok dari Jiang Taiyi yang berasal dari Istana Bintang. Xiao Yan pun sedikit menyipitkan matanya dan Xiao Yan pada saat-saat ini masih terdiam. Sementara itu Jiang Taiyi yang sudah berada di hadapan Xiao Yan pada saat ini segera tersenyum pahit. Jiang Taiyi pada akhirnya segera lanjut menjelaskan tujuannya dengan bertanya, mungkinkah Tuan telah melupakan sesuatu? Maafkan atas kelancangannya yang pada saat ini ingin menanyakan mengenai kompas bintang. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini menggaruk kepalanya dan Xiao Yan baru mengingat hal tersebut. Xiao Yan pun hanya sedikit tersenyum sementara Jiang Taiyi pada saat ini kembali mulai menjelaskan. Jiang Taiyi berkata bahwa dirinya benar-benar ingin kembali meminta maaf kepada Tuan. Kompas bintang ini benar-benar tidak berguna bagi Tuan. Jika Tuan bersedia mengembalikan kompas bintang ini maka atas nama Istana Bintang, mereka benar-benar akan berhutang budi yang sangat besar kepada Tuan. Selama Tuan bersedia memberikan kompas bintang maka Istana Bintang tidak akan pernah memperlakukan Tuan dengan buruk. Setelah selesai berbicara Jiang Taiyi pun segera menyodorkan selip giok dan menyerahkannya ke arah Xiao Yan. Jiang Taiyi lanjut menjelaskan bahwa ini adalah selip giok dari Istana Bintang. Selama Tuan memegang selip giok ini maka Istana Bintang tidak akan pernah menunda permintaan Tuan. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini segera mengangkat tangannya dan seonggok sinar terang seketika melonjak.
kompas bintang seketika muncul di tangan Xiao Yan dan Xiao Yan bertanya apakah ini yang mereka inginkan. Jiang Taiyi dan yang lainnya tiba-tiba menjadi sangat bersemangat begitu mereka melihat kompas bintang. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini terlihat sedikit merenung seolah-olah menyesali perjanjian di antara mereka. Xiao Yan pada akhirnya bergumam perlahan sepertinya semua ini benar-benar adalah salah Xiao Yan. Xiao Yan benar-benar telah salah karena menukar bantuan dengan harta seperti ini. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan pada saat ini orang-orang dari Istana Bintang seketika terlihat murung. Pada saat ini mereka benar-benar tidak memiliki apapun di tangan mereka untuk penukaran. Sementara itu Xiao Yan pada akhirnya menghela nafas dan berkata bahwa benda ini tidak ada gunanya bagi Xiao Yan. Oleh karena itu Xiao Yan akan melupakan hal ini dan semuanya telah diselesaikan. Xiao Yan juga pada saat ini melambaikan tangannya dan menerima batu giok yang diberikan oleh Jiang Taiyi. Xiao Yan lanjut berkata bahwa Istana Bintang telah berhutang budi kepada Xiao Yan. Oleh karena itu mereka harus membayarnya kembali ketika saatnya tiba. Xiao Yan lanjut menjentikan tangannya dan mengembalikan kompas bintang ke Jiang Taiyi. Jiang Taiyi juga pada saat ini segera mengambil kompas dan lanjut menangkupkan tangannya dengan sungguh-sungguh ke arah Xiao Yan. Jiang Taiyi pada saat ini mengucapkan terima kasih banyak kepada Xiao Yan sementara Xiao Yan melambaikan tangannya. Xiao Yan lanjut berkata bahwa mereka pada saat ini harus mengucapkan perpisahan. Xiao Yan harus pergi dan ketika waktunya tiba Jiang Taiyi harus mengingat janjinya. Jiang Taiyi pun mengangguk dan tersenyum sementara Xiao Yan dan yang lainnya melesat menuju Bahtera. Pada akhirnya di bawah tatapan semua orang ruang bergetar dengan suara yang keras dan Bahtera seketika menghilang. Mata Jiangsu pada saat ini sedikit menyipit melihat kepergian dari Xiao Yan. Mereka telah datang dengan niat membunuh dan akhir yang seperti ini benar-benar sesuatu yang tidak diharapkan oleh siapapun. Namun meskipun begitu Jiangsu pada saat ini sudah merasakan kekaguman kepada Xiao Yan di dalam hatinya. 100.000 orang yang berada di sini juga merasakan hal yang sama dengan Jiangsu. Setiap orang yang pernah berhubungan dengan Xiao Yan pada saat ini sangat terpengaruh oleh Xiao Yan. Jiangsu pada akhirnya bergumam apakah ini benar-benar reinkarnasi dari Yang Mulia. Dirinya benar-benar menantikan untuk melihat apakah Xiao Yan bisa mendapatkan kembali aliansi Dosian. Sementara itu di sisi lain Bahtera Fearless pada saat ini tersapu menuju lautan kehampaan. Ding Yue pada saat ini berdiri mengendalikan kompas langit berbintang. Xia Zhenghui dan Xiao Yan pada saat ini sedikit bersantai dan suasana seperti ini benar-benar sangat jarang terjadi. Ding Yue pada saat ini segera bertanya kepada Xiao Yan kemanakah mereka akan pergi. Xiao Yan pun sedikit memiliki kenangan di matanya dan bergumam bahwa mereka sudah lama tidak kembali. Baiknya mereka pada saat ini pergi ke kota 1000 bintang terlebih dahulu. Xiao Yan pada saat ini tidak tahu perubahan apa yang telah terjadi di benua Dodi dan benua Doqi. Xiao Yan sangat merindukannya setelah pergi begitu lama karena ini adalah rumah Xiao Yan. Sementara itu di sisi lain begitu mendengar Xiao Yan yang mengucapkan nama kota 1000 bintang, mata Ding Yu pada saat ini langsung berkedip. Ding Yue tidak menyangka bahwa hal ini akan terjadi dengan begitu tiba-tiba. Ribuan tahun telah berlalu dan sejak kepergian mereka pada saat ini tentu saja akan ada banyak perubahan. Dengan mata melankolis Ding Yue pun bergumam apakah dirinya akan pulang. Sementara itu bersamaan dengan Xiao Yan yang memulai perjalanannya di lautan kehampaan, perubahan yang mengguncang bumi pada saat ini diam-diam terjadi di aliansi Dosian. Pada saat ini Jin Wuye dari aliansi Dosian telah mengambil alih kekuasaan kepemimpinan. Dengan bergantinya kepemimpinan ini maka semakin banyak orang yang berkuasa di aliansi Dosian. Sepertinya sekelompok naga yang bersembunyi pada saat ini benar-benar akan segera bangkit. Dengan begitu maka kekacauan akan terjadi dan frekuensi dari perkelahian akan menjadi lebih sering.
Rumor kematian dari Jin Taiwei pada saat ini telah menyebar di sekitar mereka. Orang-orang yang telah lama bersembunyi dan meningkatkan kekuatan di aliansi Dosian pada saat ini mulai perlahan-lahan menunjukkan tanda-tanda mereka. Namun sesungguhnya pada saat ini hanya Jin Wuye lah yang mengetahui bahwa ayahnya yang bernama Jin Taiwei masih belum mati. Tetapi meskipun begitu vitalitasnya telah rusak parah dan dirinya akan mengalami siklus pemulihan yang sangat lama, Jin Wuye juga telah beberapa kali mencoba memanggil ayahnya tetapi masih tidak mendapatkan jawaban. Hilangnya Luo Tian dan cedera serius dari Jin Taiwei ini pada akhirnya membuat Jin Wuye kebingungan. Jika ini semua terus berlanjut maka akan ada banyak orang kuat di aliansi Dosian yang merusak. Meskipun Jin Wuye masih memiliki kekuatan dari pasukan surgawi yang sangat besar sebagai pendukung, namun dengan ketidakstabilan yang terus berlanjut bukan tidak mungkin akan terjadi perubahan tidak terduga. Selama periode waktu ini Jiangsu dan Wu Zhen juga telah kembali ke aliansi Dosian. Di dalam perjalanan mereka sudah memikirkan cara untuk membela diri di hadapan Jin Wuye. Tetapi ketika mereka kembali ke aliansi Dosian mereka menemukan bahwa sepertinya tidak ada yang peduli kepada mereka. Awalnya mereka merasa sedikit tenang hingga pada akhirnya Jin Wuye pada saat ini memanggil mereka berdua. Jin Wuye menanyakan situasi yang dialami oleh Yuan Bai dan keduanya pada saat ini segera menjelaskan. Keduanya secara serempak berhasil menipu Jin Wuye dengan alasan bahwa yang menghabisi Yuan Bai ini adalah sisa-sisa dari makhluk keabadian. Rencana keduanya berjalan lancar meskipun mereka tidak tahu apakah Jin Wuye menyadari mereka berbohong atau tidak. Selain itu sangat mungkin alasan dari Jin Wuye pada saat ini tidak bereaksi adalah karena kondisi dari aliansi Dosian saat ini. Meskipun aliansi Dosian pada saat ini dalam posisi yang dipenuhi dengan kerusuhan, sosok Jin Wuye masih sangat kuat dan tidak akan dapat dengan mudah bagi seseorang untuk menggulingkan aliansi Dosian. Suasana di aliansi Dosian pada saat ini benar-benar menjadi semakin memanas. Xiao Feng dan Luo Tian pada saat ini telah menghilang dan dua orang yang dulunya direncanakan untuk menjadi pengganti dari Yang Mulia benar-benar lenyap. Semua orang di aliansi Dosian telah menerima kabar bahwa Yang Mulia Xiao Feng dan Luo Tian benar-benar mati di tempat hukuman para dewa. Tampaknya hanya Jiangsu lah yang pada saat ini mengetahui kenyataan bahwa ternyata Yang Mulia Xiao Feng belum mati. Terlebih lagi di balik sosok Xiao Feng ini juga merupakan reinkarnasi dari Yang Mulia asli. Jiangsu yang melihat aliansi Dosian yang pada saat ini terjatuh dalam situasi kekacauan tiba-tiba teringat wajah percaya diri Xiao Yan. Hatinya pada saat ini mulai bergetar dan mungkin dirinya benar-benar akan melihat hari di mana Xiao Yan mengatur ulang aliansi Dosian. Bahkan Wu Zhen juga pada saat ini sepertinya sudah mengerti mengenai semua ini. Wu Zhen pada saat ini tampaknya tidak lagi memikirkan mengenai esensi darah dan jiwanya. Wu Zhen sepertinya sudah memilih untuk mempercayai Xiao Yan mengenai permasalahan ini. Sementara itu kembali ke Fearless Art yang pada saat ini perlahan muncul dan melewati lubang cacing raksasa. Setelah menghabiskan waktu yang lama Xiao Yan pada akhirnya tiba di kota 1000 bintang. Melihat tempat Xiao Yan pertama kali keluar dari benua Doudi, Xiao Yan mau tidak mau pada saat ini merasa emosional. Keluarga Ding pada saat ini masih menguasai rumah lelang terbesar di tempat ini. Kelompok tentara bayaran Chang Yue yang telah dibantu Xiao Yan pada saat itu juga pada saat ini telah menjadi salah satu kelompok tentara bayaran terbaik. Namun Xiao Yan pada saat ini memutuskan untuk tidak mengunjungi mereka mengingat waktu Xiao Yan pada saat ini sangatlah singkat. Tetapi meskipun begitu pada saat ini Ding Yue segera mengajak Xiao Yan untuk berkunjung ke keluarganya. Sementara itu Xia Zhenghui tentu saja sangat tertarik melihat sosok wanita cantik yang berada di tempat ini. Xia Zhenghui pada akhirnya memutuskan untuk berjalan-jalan sendirian dan Xiao Yan pada saat ini tidak terlalu peduli.
Pada akhirnya Xiao Yan dan Ding Yue pada saat ini telah bertemu dengan ayah Ding Yue yang bernama Ding Yantao. Pada saat ini kekuatan Ding Yantao masih berada pada level Dou-Xian. Pada saat itu dirinya mampu berhadapan dengan Xiao Yan yang masih berada di tingkat Dou-Xian. Sementara pada saat ini kesenjangan di antara mereka benar-benar sangat jauh. Namun Xiao Yan pada saat ini masih menekan kekuatannya ketika berhadapan dengan Ding Yantao. Mereka pada akhirnya segera sedikit berbincang-bincang sebelum akhirnya Ding Yantao menatap ke arah Xiao Yan dengan tulus dan mengucapkan terima kasih. Melihat Ding Yantao yang menangkupkan tangannya, Xiao Yan pada saat ini mengerti maksud dari Ding Yantao. Xiao Yan pun segera membalas gerakan dari Ding Yantao dan berkata bahwa Xiao Yan telah berjanji kepada senior untuk melindungi Ding Yue. Oleh karena itu pada saat ini senior benar-benar tidak perlu bersikap terlalu sopan. Meskipun kekuatan Xiao Yan pada saat ini telah melampaui kekuatan dari Ding Yantao dan yang lainnya, Xiao Yan adalah tipe orang yang tidak pernah bisa melupakan asal-usul mereka. Sekali dirinya menjadi senior maka akan selalu menjadi senior. Di mata Xiao Yan tidak peduli seberapa kuatnya Xiao Yan, Ding Yantao tahu juga pada saat ini hanya bisa tersenyum pahit melihat apa yang ditampilkan oleh Xiao Yan. Ding Yantao pada saat ini sesungguhnya bisa merasakan kekuatan Xiao Yan yang menjadi lebih kuat. Namun meskipun begitu tentu saja Ding Yantao tidak akan bisa mengetahui kekuatan asli yang telah ditekan oleh Xiao Yan. Ding Yantao pada akhirnya menghela nafas dan pada saat ini Ding Yantao terlihat serius dan seperti ada sesuatu yang tidak bisa dirinya katakan. Menyadari hal tersebut Ding Yue yang berada di samping pada saat ini segera mewakili ayahnya untuk menceritakan apa yang telah diberitahukan kepada Ding Yue. Ding Yue berkata kepada Xiao Yan bahwa ada beberapa permasalahan di rumah lelang ayahnya. Oleh karena itu ayahnya pada saat ini ingin bertanya kepada Tuan Muda Xiao Yan apakah Tuan Muda Xiao Yan bisa membantu menyelesaikannya. Mendengar Ding Yue yang berbicara tentu saja Xiao Yan pada saat ini tidak menunda. Xiao Yan segera bertanya apakah permasalahan yang mereka hadapi. Ding Yantao pada akhirnya tersenyum pahit dan pada saat ini mulai mengambil tindakan untuk menjelaskan. Ding Yantao berkata bahwa kota 1000 bintang selalu relatif damai tetapi dua orang telah datang selama ratusan tahun yang lalu. Kedua orang ini mengenakan jubah aliansi Dou-Xian sehingga tidak ada yang berani menyerang mereka. Awalnya mereka ingin berbagi keuntungan dengan rumah lelang. Namun seiring berjalannya waktu mereka benar-benar menjadi semakin keterlaluan dan meminta 80% keuntungan. Ding Yantao pada saat ini tampak terlihat getir dan jelas dirinya telah menahan hal ini untuk waktu yang lama. Ding Yue juga pada saat ini sedikit merenung dan meskipun dirinya sangat marah Ding Yue pada saat ini tidak bisa mengambil keputusan karena semuanya tergantung kepada Xiao Yan. Sementara itu di sisi lain Xiao Yan pada saat ini segera berdiri dan berkata apakah ada orang yang begitu sombong? Jika begitu permasalahannya maka pada saat ini Xiao Yan berharap senior akan bisa memimpin jalan. Xiao Yan ingin melihat siapakah dua orang yang melakukan kejahatan menggunakan nama dari aliansi Dou-Xian. Melihat Xiao Yan yang pada saat ini tidak menunjukkan rasa takut membuat hati dari Ding Yantao bergetar. Namun Ding Yantao pada saat ini segera berkata kepada Xiao Yan bahwa mereka tidak perlu terburu-buru. Melihat keraguan di wajah Ding Yantao, Xiao Yan pada saat ini tahu apa yang dipikirkan oleh Ding Yantao. Xiao Yan pada akhirnya segera bertanya apakah senior pada saat ini memiliki keraguan. Apakah senior takut akan pembalasan dendam dari aliansi Dou-Xian? Ding Yantao pun menghela nafas dan lanjut berkata bahwa dirinya telah mendengar aliansi Dou-Xian benar-benar sangat pendendam. Jika kota 1000 bintang yang kecil ini dihancurkan karena balas dendam dari aliansi Dou-Xian, bukankah dengan begitu maka Ding Yantao akan menjadi orang paling berdosa? Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini hanya tersenyum sementara Ding Yue segera mulai berbicara. Ding Yue berkata agar ayah jangan takut.
aliansi Dou Xian ini cepat atau lambat akan segera kembali menjadi milik Tuan Xiaoyan. Mendengar hal tersebut, Ding Yantao pada saat ini melotot sementara Xiaoyan tidak membantah. Xiaoyan pada saat ini malah terus menatap ke arah Ding Yantao dan meyakinkan Ding Yantao. Xiaoyan berkata bahwa senior pada saat ini tidak perlu takut, mereka benar-benar harus memberikan pelajaran terhadap orang-orang yang bau ikan asin seperti ini. Xiaoyan tidak akan pernah membiarkan aliansi Dou Xian dicemarkan oleh orang-orang yang seperti ini. Xiaoyan pada saat ini menggertakkan giginya karena Xiaoyan pada saat ini merasa muak dengan aturan yang mulia yang pada saat ini telah dihancurkan. Perlu diketahui bahwa di masa lalu aliansi Dou Xian di bawah yang mulia mereka memiliki pembagian yang ketat di antara alam bawah, alam tinggi dan alam atas. Dogat tidak diperbolehkan untuk kembali ke alam bawah karena secara absolut kekuatan mereka benar-benar tidak akan bisa dihadapi dan kekuasaan dapat dengan mudah didapatkan. Hal itu pada akhirnya akan sangat dengan mudah menyebabkan ketidakseimbangan di alam bawah. Pada akhirnya sampai ketika Yang Mulia mati, seluruh sistem di dunia sensi secara bertahap mulai runtuh. Salah satu hal yang dilarang oleh Yang Mulia adalah menghancurkan alam lain dengan alasan ketidakseimbangan, contohnya seperti alam Dewa Darah yang menginvasi benua Doudi dengan alasan ketidakseimbangan. Xiaoyan telah melewati banyak dunia yang berbeda dari tingkat rendah hingga ke tingkat tinggi. Seiring berjalannya waktu, kekuatan Xiaoyan pun terus meningkat dengan motivasi awal untuk melindungi alamnya. Oleh karena itu begitu kekuatan Xiaoyan pada saat ini berada di ranah Dogat, Xiaoyan tentu dengan jelas bisa mengetahui mengenai hal tersebut. Hal ini jugalah yang membuat Xiaoyan pada saat ini berusaha untuk menjadi semakin kuat agar kesenjangan di antara alam benar-benar tidak akan lagi dikacaukan oleh para tikus-tikus kantor.